wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Adityas. Ya, pada video kali ini saya akan merangkum talk show webinar yang bertemakan media sosial sebagai media sosialisasi program kerja. Di acara ini MC dibawakan oleh saudara Muhammad Arifin. Kemudian pengantar Bapak Laiba SIP MSI selaku dosen mata kuliah event organizer. Adapun moderator dibawakan oleh Ibu Yunita Simatumpang SIP MSI selaku dosen jurnalistik UAO. Melangkah ke acara berikutnya, pemateri pertama dibawakan oleh Siti Utami Rizkiwati Kamil SIS MIKOM selaku Kepala Laboratorium Ilmu Komunikasi. Beliau membawakan materi tentang landscape literasi digital media sosial di Sulawesi Tenggara. Adapun pemateri yang kedua dibawakan Ibu Iroh Rahayati Fata SIP MIKOM. Beliau selaku tenaga ahli komunikasi konsultan manajemen pusat program Kotaku. Beliau membawakan materi media sosial sebagai sosialisasi program Kotaku. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak video berikut ini. Ya, betul sekali Ibu Nita. Ya, jadi Bu Nita sudah seperti duta COVID. Anda alumni atau belum? ya begitu Bu Tami. Ya, jadi Bu Tami, materi apa yang akan dibawakan sore hari ini? Seperti yang sudah dibilang ya tadi, bahwa materi yang akan saya bincang-bincang sama Ibu Nita pada sore hari ini, siang hari kalau di Indonesia bagiannya Ibu Iroh. Saya akan sedikit saja, karena hanya sebagai bincang-bincang awal saja untuk mengantar di bagiannya Ibu Iroh, hari ini tentang bagaimana sih sebenarnya landscape media sosial, khususnya media digital, khususnya lagi ke media sosial di Sulawesi Tenggara, khususnya lagi di landscape di mahasiswa. Nah, oke. Jadi kira-kira bagaimana landscape literasi digital di Indonesia pada umumnya nih menurut Ibu Tami? Oke. Kalau bicara tentang landscape digital secara umum di Indonesia dan secara khususnya di Sulawesi Tenggara, kita akan melihat hasil penelitian yang baru dikeluarkan sama Kominfo. Kominfo itu baru mengeluarkan hasil riset di tahun 2020 kemarin, baru di launching sekitar bulan November di tahun 2020. Disebutkan bahwa skor indeks literasi di Indonesia itu sudah semakin tinggi, di mana penetrasi pengguna internet di Indonesia itu ada 196, mencapai sampai di atas 50% mungkin karena pandemi kemarin ya, di mana semua orang dipaksa menjadi online. Landscape secara Indonesia itu mengejutkannya adalah bahwa literasi digital orang Indonesia ini yang 73,7% literasi digital orang di Indonesia ini ternyata yang tertinggi literasi digital yang tertinggi se-Indonesia itu adalah di Kendari. Literasi digital skor indeks literasi digital tertinggi itu di Kendari. Ini adalah hasil penelitian dari teman-teman di Kominfo. Sebenarnya hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang kami kerjakan di jaringan peneliti literasi digital. Jaringan peneliti literasi digital juga merilis data yang sama, bahwa skor indeks literasi digital ternyata kalau kita bicara skopnya Indonesia, maka Kendari adalah daerah yang tertinggi pemahaman literasi digitalnya. Kemudian yang mengejutkan adalah akses internet di Kendari adalah juga yang tertinggi di Indonesia. Itu hasil penelitiannya. Jadi secara umum itu. Kalau bicara kenapa Kendari, banyak sekali pertanyaan ini muncul ketika dirilis hasilnya. Banyak sekali pertanyaan ini muncul, apa yang menarik dari Kendari? Kenapa Kendari bisa di atas rata-rata indeks nasional, kemudian bisa menjadi daerah tertinggi skor literasi digitalnya? Kalau untuk membicarakan Kendari secara umum, mungkin cukup tinggi dalam peningkatan literasi digital yang ada di Indonesia saat ini. Gitu kira-kira Ibu Nita. Terus saya langsung hanya bikin captionnya simpel. Cekrek kamera setengah jadul saya memotret anak-anak itu yang sedang berlari.
yang dulunya tempat sampah dan kumuh, salah satu lokasi program Kotaku ini menjadi tempat masyarakat sekarang belajar dan menikmati suasana hijau dan sejuk di tengah kota. Terus tiba-tiba saya dapat inbox dari teman saya yang kebetulan lagi kerja di Australia. Terus dia bilang, "Teteh, itu keren ya," katanya. "Di mana itu?" Juga itu beneran seriusan programnya Teteh. "Iyalah seriusan, kenapa?" Berikutnya dia membawa tamu. Beberapa tamu datang ke sana dan saya hubungkan dengan Badan Kesejahteraan Masyarakatnya, dengan BKM-nya. Terus mereka belajar, mereka ngobrol bagaimana sih caranya menciptakan kota dia menjadi enak, bersih, resik, dan menjadi tempat orang untuk selfie dan lain-lain gitu ya. Nah, itu salah satunya dari postingan Facebook. Kenapa media sosial dijadikan sebagai program kerja kita, karena bukan berarti satu-satunya ya, ada cara-cara yang lain, ada strategi yang lain. Karena tadi Kak Yunita aja langsung, kok ini di mana? Saya mau selfie gitu kan. Nanti berikutnya silakan Kak Tami dan Kak Yunita bikin lomba foto untuk di lokasi-lokasi Kotaku dan bikin video di semua lokasi-lokasi Kotaku di Kendari. Wah, keren kayaknya tuh kalau dilakukan itu. Kayak gitu. Udah di Instagramnya Ibu Nita sudah Ibu, bisa dilihat di Instagram @nita_yuda. Materi dari pemaparan dari pemateri kita. Adapun kesimpulan yang saya dapatkan yaitu dari pemateri pertama yaitu Kota Kendari memiliki skor indeks literasi digital tertinggi karena akses anak muda yang sangat tinggi di angkatan 2020 sebesar 1.500 mahasiswa karena rata-rata dosen memindahkan kuliah ke media sosial. Adapun kesimpulan di pemateri kedua, bagaimana program Kotaku Kota Tanpa Kumuh yang merupakan salah satu upaya strategi Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR disosialisasikan kepada masyarakat umum melalui media sosial seperti website, Instagram, Facebook, dan YouTube. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.